Mudah-mudahan semuanya walaupun sekarang situasinya sedang berpuasa, tetap semangat, sedang pandemi corona tetap semangat, semuanya hebat-hebat. Dengan sekalian yang saya hormati, izinkan saya nama Supadi dari SMA Negeri 1 Cilimus sebagai narasumber akan menyampaikan beberapa materi. Sebetulnya ini lanjutan dari materi yang terdahulu sesi pertama, di mana waktu dulu membahas tentang pribadi pramuka, pribadi bangsaku. Sekarang masuk kepada bagaimana atas sekalian itu ikut dalam kegiatan ini dengan materi ragam giat pramuka. Mungkin sisi lain anak-anak sekalian sudah pada kenal, sudah mengenal lebih dalam berkaitan dengan ragam pramuka. Sebelumnya saya mohon maaf, barangkali ada sang guru seilmu, jangan ganggu, gitulah ya. Kalau memang ada kesalahan mohon dikoreksi, karena saya juga sebagai manusia tentu banyak hal-hal yang belum diketahui tentang pramuka. Saya akan menjelaskan tentang apa yang saya tahu. Ya, mohon maaf pada semuanya, ini Pak Wawan, di pramukanya yang lain barangkali. Mohon maaf, bukan untuk menggurui, tetapi paling tidak kita berbagi pengalaman, berbagi informasi. Habis sekalian berkaitan dengan kegiatan pramuka, dulu ya. Sudah masuk ya? Bu Ella udah? Gambar? Sudah, Pak. Oke. Lucu, Pak. Oh iya, terima kasih. Ini materi hari ini tentang ragam giat pramuka. Artinya nanti kita akan sedikit berbagi, paling tidak mengingat kembali tentang apa saja sih giat-giat kegiatan pramuka ini, baik tingkat siaga, tingkat menggalang, tingkat penegak, pandega, dan orang dewasa. Karena pada prinsipnya semua tingkatan ini memiliki ragam atau macam-macam kegiatan. Namun biasa di pramuka itu didahulu biasa kalau pramuka itu nyanyi. Jadi saya ingin menyampaikan dulu apa pramuka itu nyanyi, sudah identik dengan tangan dan nyanyi. Kiranya mohon maaf kalau suaranya serak-serak goprok, begitulah ya. Ini hanya simpulan-simpulan dari Dasa Dharma, mungkin diantaranya bagaimana cara menghafal Dasa Dharma, kira-kira saya coba untuk dinyanyikan dalam satu irama. Taci papa rera di besu. Taci papa rera di besu. Salam, 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 hey. Taci papa rera di besu. Taci papa rera di besu. Salam, 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 hey. Itulah kira-kira awal pramuka seperti itu. Ya, biasanya lagu dan tepuk tangan. Kakak-kakak sekalian, ibu-ibu, bapak guru hebat yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan pertama ini materinya tentang ragam pramuka, artinya bagaimana kegiatan pramuka itu
tengah-tengah kita semua. Ini adalah anak-anak kami yang bisa ini. Pertama adalah kegiatan siaga. Perlu diketahui oleh kakak sekalian bahwa pramuka itu ada beberapa tingkatan. Ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega, dan orang dewasa. Jadi itu pramuka itu dibagi dua, ada anggota muda. Anggota muda itu ya siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Ada juga anggota dewasa, yaitu usianya yang sudah di atas 26 tahun ke atas, itu kira-kira. Nah, baik sekalian, ini adalah pertama kegiatan siaga. Siaga ini adalah dilihat dari sisi usia, yaitu dari mulai 6 tahun sampai 10 tahun. Itu usianya. Jadi, karena pramuka ini berdasarkan tingkatan dan situasi kondisi psikologi anak, maka kegiatannya pun akan berbeda dengan kegiatan penggalang, dengan kegiatan penegak, dan orang dewasa. Antara lain ini kegiatan siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga itu selain ada kegiatan rutin, pramuka itu ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, maka ada kegiatan lain yaitu namanya pesta siaga, yaitu pertemuan untuk anggota siaga, di mana pesta siaga ini gabungan dari bentuk permainan-permainan adik-adik kita, misalnya tentang keterampilannya, tentang nyanyi dan sebagainya. Itu diantaranya di sini adalah satu berbentuk permainan, yang kedua pameran siaga, yang ketiga pasar siaga. Ini disesuaikan sesuai dengan peran oleh anak masing-masing. Ada yang penjual, ada yang pembeli, dan sebagainya. Lalu juga dharma wisata, ada ya anak-anak kita, adik-adik kita dibawa keliling-keliling untuk mengenal tentang wisata-wisata yang ada di sekitarnya. Lalu juga pentas seni. Pentas seni ini adalah salah satu kreasi anak, khusus anak atau adik-adik kita, untuk menyampaikan mementalkan prestasinya di bidang seni. Apa itu misalnya berbentuk tari, berbentuk puisi, atau berbentuk kegiatan yang lain. Ada juga karnaval. Karnaval itu adalah hasil kreasi tiap-tiap warung untuk ditampilkan. Ya, biasa kalau kita ini pawai karnaval ini bisa dilakukan oleh adik-adik kita melalui kreasi dari tiap-tiap gudeg, dari tiap-tiap warung. Lalu juga ada persari. Persari itu adalah perkemahan 1 hari, karena siaga ini tidak boleh menginap, ya, tidak boleh menginap. Kegiatannya disebut dengan perkemahan 1 hari, artinya anak-anak siaga ini hanya diperbolehkan 1 hari. Diisi sama dengan tadi kegiatannya lomba-lomba. Yang penting bahwa kegiatan ini adalah menyenangkan bagi anak. Insya Allah dengan melalui kegiatan pramuka, anak dibina melalui pembentukan karakter, pembentukan watak, dan sebagainya. Itu untuk kegiatan di penggal siaga. Yang kedua adalah kegiatan penggalang, pramuka penggalang. Mungkin kalau sudah tahu di SD atau di SMP, dan mungkin di SMA, ini pertama adalah jambore. Jambore itu adalah pertemuan para pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan yang diselenggarakan oleh kuartir pramuka, gerakan pramuka, baik itu kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, termasuk kuartir nasional, atau mungkin juga ada jambore regional, ada jambore sedunia. Jadi pramuka ini memang sudah mendunia. Artinya kegiatan jambore ini
diselenggarakannya oleh kuartir. Mungkin kalau di tingkat kecamatan namanya kuartir ranting, kalau tingkat kabupaten namanya kuartir cabang, yang di tingkat daerah kuartir daerah, nasional kuarnas, jambore nasional, termasuk barangkali regional dan jambore dunia. Itu kegiatan jambore yang dilaksanakan. Jadi yang melaksanakannya adalah kuartir. Kuartir itu adalah pengurus yang ada di kecamatan masing-masing. Perlu diketahui bahwa usia pramuka penggalang itu kalau tadi siaga dari mulai 6 sampai 10 tahun, kalau penggalang itu usianya dari 11 sampai 15 tahun. Jadi bertahap. Ini kegiatan atau usia penggalang. Selanjutnya ada LT. LT ini adalah lomba tingkat. Selain dari jambore, pertemuan para penggalang, ada juga LT namanya lomba tingkat, itu beregu, atau juga biasa perorangan, tetapi atas nama regu. Tetap pramuka ini mengedepankan kelompok atau regu. Kalau di penggalang itu regu, maaf ya, kalau di tingkat penggalang itu namanya regu, kumpulan dari per individu itu. Kalau di siaga namanya barung, jumlahnya hampir sama, maksimal itu 10 orang, maka sekarang itu 8 orang ya, jadi banyak. Itu ada tingkatannya. Pertama adalah LT1. LT1 itu dilaksanakan di gudeg masing-masing. Misalnya gudeg A akan melaksanakan, jadi dipersilahkan itu ini diberikan kewenangan untuk menekan LT1 sebelum nanti ketika LT yang lebih lanjut. Jadi nanti hasil dari LT itu akan mewakili nanti gudegnya masing-masing untuk mengikuti LT2 di tingkat kuartir ranting atau tingkat kecamatan. Yang kedua LT2 yaitu dilaksanakan di kuartir ranting pelaksananya. Jadi kalau tadi di gudeg, sekarang itu adalah di ranting. Nanti pesertanya dari masing-masing gudeg mewakili yang tadi hasil juara-juara dari tingkat gudeg nanti dikirim ke tingkat ranting. Yang ketiga itu LT3 yaitu di kuartir cabang ya, di kuartir cabang. Kuartir cabang itu melaksanakan LT3 sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya ada agenda-agenda yang bisa dilaksanakan sesuai dengan tingkatan. Lalu juga LT4. LT4 itu adalah kuartir daerah yang melaksanakan adalah provinsi. Itu namanya LT4. Jadi mewakili nanti dari tiap-tiap cabang, tidak semua kuartir ranting, tetapi boleh memilih adik-adik kita yang siap mewakili cabangnya masing-masing, atau mungkin boleh dari gudeg utuh, dipersilakan sesuai dengan kemampuan. Yang kelima namanya LT5, itu namanya tingkat nasional. Itulah tingkatan lomba atau lomba tingkat. Selanjutnya adalah perkemahan bakti atau PB. Di penggalang ini juga tidak akan lepas dari kegiatan selanjutnya. Artinya bahwa mereka juga perlu itu diberikan pemahaman, pembelajaran bagaimana mereka berbakti kepada masyarakat. Misalnya ikut bersih kebersihan, itu misalnya di jalan, atau mungkin ada prokasi, program kali bersih, dan tetap ini harus dipandu oleh Bapak Ibu. Lalu juga Dian Pinru, ini barangkali kalau orang di luar pramuka mungkin sesuatu yang aneh, kalau orang pramuka sudah biasa, namanya geladian pemimpin regu, itu namanya Dian Pinru. Artinya kalau di OSIS mungkin namanya itu adalah LTK, latihan kepemimpinan ya. Itu kalau di pramuka namanya geladian Pinru atau Dian Pinru. Yaitu kegiatan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama, pratama, pemimpin regu dan wakil pemimpin regu, Wapinru, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan manajerial serta dalam kepemimpinannya. Dan Pinru ini dilaksanakan boleh oleh depan, oleh kuartir atau kuartir cabang, diperbolehkan, silakan. Yang penting
bahwa yang pesertanya itu adalah mereka mewakili dari pemimpin dan wakil pemimpin. Selanjutnya ada perkemahan penggalang, sama halnya dengan siaga. Di Penggalang juga ada perkemahan penggalang, itu baik secara reguler ataupun dilaksanakan oleh tingkat-tingkat selanjutnya. Di Penggalang itu mungkin ada perkemahan tentang pelantikan, ada tentang pelantikan tingkat ya, karena di Penggalang itu ada tingkatan, ada penggalang ramu, ada penggalang rakit, ada penggalang terap. Itu mungkin bisa berkemah, bisa juga tidak, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pramuka pada prinsipnya fleksibel, tidak masalah. Ada juga perkemahan Sabtu Minggu, bersami, macam-macam itulah, ada perjusami, ada misalnya samise, ya tergantung situasi dan kondisi, baik itu di sekolah, di pondok ataupun di kuartirnya. Ada juga perkemahan hari libur, misalnya mengisi hari libur, kebetulan ada libur panjang nih, misalnya ada pondok mau melakukan perkemah, dipersilakan, atau mungkin kuartir juga dipersilakan. Juga perkemahan untuk bahkan gerakan menghibur pengetahuan bagi mereka yang telah pernah dunia luar. Jadi boleh nanti mengadakan perkemahan untuk mengenal dunia luar, terutama ini mengisi waktu libur ya. Atau mungkin kita bergabung dengan teman-teman kita yang ada di Penggalang atau di Gondep lain, misalnya ada Hizbul Waton dan sebagainya. Ini ya, Hizbul Waton ini adalah namanya SAKO, Satuan Komunitas di Pramuka. Lanjut, ini juga mungkin ada sesuatu yang asing bagi sekalian ya. Itu namanya Jota Joti. Di Pramuka itu ada sesuatu yang asing mungkin bagi sekalian yang sudah kenal, tidak asing bagi yang belum kenal. Ini namanya apa itu Jota Joti? Jota Joti itu adalah jambore on the air. Ya, jadi ada jambore yang dilaksanakan ini bekerjasama dengan Orari biasanya. Ya, itu ada jambore namanya Jota. Jadi jambore on the air. Gitu. Yang kedua adalah Joti, itu jambore on the internet. Ada juga itu dilaksanakan biasanya ini oleh yang sudah biasa ini oleh Kuarda dan Kuarnas, atau mungkin oleh dunia juga ada biasa. Ada juga forum penggalang. Forum penggalang itu adalah pertemuan para penggalang mengkaji suatu permasalahan dan merumuskan hasil kajian untuk misalkan bersama, misalnya bagaimana nih untuk meningkatkan motivasi dari adik-adik sendiri, karena terus terang untuk kegiatan pramuka ini biasanya itu akan sulit kalau tidak dipaksakan. Coba biasanya bagaimana caranya, kenapa ini pesertanya atau peminatnya menurun, atau mungkin dalam bagaimana untuk metode yang baik untuk masa penggalang, karena sesuaikan situasi. Kalau dulu misalnya belum ada internet, sekarang bisa memakai media sosial. Lalu juga penjelajahan ini adalah pertemuan pramuka penggalang dalam rangka penjelajahan mengaplikasikan pengetahuan. Bagaimana dia belajarkan tentang medan, tentang peta pita, tentang kompas dan survival. Ini diajarkan. Termasuk barangkali nanti membuat tandu dan sebagainya. Ini biasanya dilaksanakan dalam penjelajahan. Ini memberikan apresiasi kepada mereka, karena nih untuk usia penggalang itu senang sekali kalau yang namanya menjelajah. Karena itu mereka diberikan pengetahuan seperti ini. Mungkin ada menaksir dan sebagainya. Kegiatan, nah ini itulah kegiatan pramuka penggalang, dan kita masuk kepada pramuka penegak. Ini pramuka penegak dan pandega. Ini pertama adalah Raimuna. Raimuna ini adalah pertemuan pramuka penegak dan pandega untuk perkemahan besar. Ya, dilakukan oleh gerakan pramuka. Boleh Raimuna ranting, Raimuna cabang, Raimuna daerah, termasuk mungkin Raimuna nasional. Itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini pertemuan para penegak, para pandega, di mana
Ini kalau tadi di Penggalang namanya adalah Jambore, kalau di Siaga itu namanya adalah Pesta Siaga, kalau di Penegak itu namanya Raimuna. Jadi beda namanya karena disesuaikan dengan situasi. Tadi kalau misalnya di di Siaga hanya kemah besar 1 hari, kalau di Penggalang misalnya mengadakan tadi sama persamisel di rata-rata biasanya 2 malam 3 hari atau 3 hari 2 malam. Di Pandega juga ini ada namanya Raimuna. Jadi Raimuna ini pertemuan para pramuka Pandega dan Penegak. Alhamdulillah itu di Jawa Barat, termasuk di Kuningan kita baru melaksanakan 2 kali selama saya di sini itu Raimuna itu. Karena memang ya tadi satu ya dari sisi anggaran, dari juga situasional untuk Raimuna daerah juga mungkin itu disesuaikan dengan situasi. Itu untuk di Pramuka, Pandegak dan perlu diketahui bahwa Pramuka Penegak itu usianya itu mungkin juga sebagai informasi kita kalau dari dari Siaga itu umurnya dari 6 sampai 10, Penggalang itu umurnya dari 11 sampai 15, Penegak ini dari 16 sampai 20 umurnya ya. Jadi Penegak itu dari 16 sampai 20 tahun. Sedangkan Pandega itu dari 21 sampai 25. Nah, itu jadi termasuk pramuka atau anggota muda. Ini barangkali perlu juga kakak ketahui atau mungkin mengingat kembali bahwa pramuka ini memang tidak mengenal tingkatan kelas atau tingkatan sekolah, misalnya SD, Siaga, SMP, Penggalang, SLA, Penegak, perguruan tinggi, misalnya Pandega, tidak, tetapi melihat dari sisi umur, ya. Jadi melihatnya dari sisi umur, usia. Tadi tingkatan-tingkatan ini tidak berdasarkan tingkatan pendidikan, tetapi berdasarkan tingkatan umurnya. Ini juga suatu yang unik di pramuka itu ya. Makanya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya adik-adik kita yang di SD itu ada yang sudah kalau usianya sudah melebihi dari 11 tahun, 10 tahun itu mungkin sudah bisa masuk di Penggalang ya, Penggalang. Makanya di Penggalang itu ada tingkatan-tingkatannya tadi. Jadi mungkin kalau usianya sudah baru masuk usia 11 tahun itu masuknya Penggalang. Ya, artinya masih awal-awal. Itulah keunikan di pramuka itu, keanggotaan itu bukan berdasarkan status sekolah, tetapi berdasarkan umur ya, dari Siaga, Penggalang, Penegak dan itu. Nah, bahkan ini Raimuna ini kita juga berasal dari bahasa asli ya Pen Waropen Papua. Jadi kata Rai dan Muna yaitu pertemuan dua suku. Jadi itulah keunikan pramuka itu ya. Itu pramuka sebagai salah satu bukti bahwa pramuka memang diantaranya seperti ini. Selanjutnya ada musyawarah ambalan. Ya. Musyawarah ambalan itu adalah kegiatan adalah memusyawarahkan untuk satu seperti halnya kita munas atau musda dan sebagainya. Musyawarah ambalan itu dilaksanakan itu tiap tahun ya, karena pergantian pengurus itu satu inti musyawarah ambalan itu adalah laporan pertanggungjawaban untuk pengurus yang sedang berjalan, lalu yang kedua pembentukan atau pemilihan ketua ambalan, yang ketiga adalah bagaimana membuat program ke depan. Itu diantaranya musyawarah ambalan. Jadi ada di pramuka itu hampir semua kegiatan itu berdasarkan musyawarah. Kalau bedanya dengan musyawarah ambalan, ada
musyawarah budap. Kalau musyawarah itu setahun sekali, karena memang pergantian adik-adik kita itu setiap tahun akan berganti, ada yang masuk, ada yang keluar. Makanya untuk kegiatan musyawarah hambalan ini dilaksanakan 1 tahun 1 kali, disesuaikan dengan situasi. Tidak menutup kemungkinan mungkin karena situasinya bisa lah bulan Agustus, maka nanti aja menjelang perkemahan, maka dipersilakan sesuai dengan musyawarah masing-masing. Jadi situasional. Ya. Yang kedua itu yang selanjutnya adalah geladian pinsa, pemimpin sangga. Jadi kalau tadi di Galang itu namanya geladian pintru. Nah, kalau di Penegak itu namanya geladian pinsa sangga. Kalau tadi boleh saya ulangi, kalau di Siaga itu namanya barung, kalau di Penggalang namanya adalah regu, kalau di Penegak itu namanya sangga. Jadi, sangga itu adalah ya kelompok atau mungkin regu, ya, jadi hanya beda nama saja lah. Itu. Jadi ada pemimpin sangga, ada juga wakil pemimpin sangga. Atau kalau kita kenal ya mungkin sudah kenal ada pinsa, wapinsa, jadi pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga. Ini juga dilaksanakan kita sering hampir tiap tahun di Cilimus ini, kebetulan saya sendiri sebagai ketuanya melaksanakan geladian pemimpin sangga. Artinya ini memberikan pengetahuan, pengalaman, dan praktek di lapangan kepada mereka yang sebagai pemimpin sangga dan wakilnya. Mereka sebelum memimpin adik-adiknya, teman-temannya, kita berikan materi-materi berkaitan dengan manajerial dan pimpinan. Misalnya bagaimana cara memimpin rapat, bagaimana cara memberikan instruksi dan sebagainya. Ini diselenggarakan biasanya bisa oleh kuartir juga, bisa oleh kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir. Itu intinya kalau di sekolah mungkin ada LDKS gitu, latihan dasar pembinaan siswa. Kalau di pramuka itu kalau tingkat penegak itu namanya geladian sangga atau namanya geladian pinsa. Materinya banyak sekali, itu boleh kita mengambil dari luar, boleh, persilahkan ya, untuk memberikan motivasi pada anak. Boleh kita mengambil dari luar misalnya sebagai pelatih untuk memberikan materi, dipersilahkan. Atau mungkin ada yang peduli terhadap pramuka, dipersilahkan. Yang penting bahwa inti dari pinsa ini bagaimana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menggerakkan, memajukan depannya. Karena budap ini sebagai ujung tombak dari kegiatan pramuka. Jadi pramuka di Kuaran, di Kuarda, dan Kuarnas itu tidak akan punya arti kalau di budapnya tidak aktif. Makanya biasanya ada penilaian budap, biasanya di lomba-lomba. Ini salah satu motivasi, salah satu dorongan kepada budap-budap. Bahkan ya kebetulan juga dulu saya pernah memberikan hadiah lah kepada Cilimus kalau tidak salah itu, karena sering melaporkan kegiatannya dilaporkan langsung online ke Warda, sehingga diketahui bahwa pramuka ini aktif. Jadi itulah barangkali salah satu reward, penghargaan dari pemerintah, terutama dari gugus depan, dari kuartir daerah. Selanjutnya adalah perkemahan penegak dan pandega. Ya, perkemahan penegak dan pandega ini secara reguler, apa itu 1 tahun 1 kali atau mungkin dalam hari-hari libur dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan program kerja budap masing-masing atau mungkin program kerja kuartir masing-masing. Ini namanya perkemahan penegak dan pandega. Silakan diagendakan
baik itu nanti akan percusami atau bermisesa, silakan nanti sesuaikan dengan situasi kondisi yang pada saat itu memang artinya luang, atau mungkin di hari libur ya, atau mungkin hari libur. Ini dipersilakan adanya perkemahan, pertemuan penegak dan pandega. Oh ya, tadi saya lupa nih, untuk tadi kalau penegak namanya adalah sangga, kalau di pandega itu namanya reka ya, reka. Jadi barung, lalu regu kalau di Penggalang, kalau di penegak namanya sangga, kalau di tingkat pandega perguruan tinggi lah itu namanya reka. Jadi satu reka itu maksimal 8 orang ya. Itu tadi saya lupa, mohon maaf. Diulangi, untuk keanggotaannya per regu atau per sangga itu minimal maksimal 8 orang. Ada juga perkemahan wirakarya PW. Perkemahan wirakarya inilah pertemuan pramuka penegak dan pandega berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat, ikut dalam pembangunan masyarakat ya. Misalnya suatu desa sedang misalnya perbaikan jalan atau sedang bangun masjid, nah boleh kita mengadakan perkemahan di sana ya. Kita juga pernah Cilimus itu mengadakan wirakarya di desa apa loh, kalau nggak salah itu ya. Kita di sana selama 3 hari atau selama misalnya 4 hari bergabung dengan masyarakat di sana, membantu masyarakat ya, paling tidak misalnya masyarakat itu di sana itu sedang membangun masjid ya, yang kita paling tidak memberikan sumbangsih tenaga, misalnya ngambil batu, lalu juga antarkan aduk dan sebagainya. Jadi yang kita ini ada juga mungkin di suatu desa, suatu tempat sedang membangun jalan, ya kita ikut bersama-sama di sana dengan masyarakat. Jadi berbau dengan masyarakat dalam rangka ikut apa namanya itu bekerja lah, membantu masyarakat yang memang pada saat itu sedang membutuhkan bantuan. Artinya bahwa pramuka ini bisa berbaur dengan masyarakat, bisa berbaur dengan siapapun. Ya, misalnya ada juga, kalau misalnya dulu ada TMM, ya, ada tentara masuk apa itu desa apa itu lupa lagi kayak itu ya. Ada TMMD kalau nggak salah ya, tentara masuk desa. Kita boleh di sana ya. Kita cari desa atau tempat yang sedang mengadakan pembangunan, misalnya kita ambil bagian, udah misalnya bagian ngambil pasir oleh kita, atau misalnya bagian membersihkan tempat-tempatnya, kita dipersilakan untuk diberikan biar anak itu mengetahui persis di lapangan itu apa sebetulnya yang sedang terjadi di lapangan. Jadi mereka sesuai dengan dasar dharma bahwa Trisatya bahwa ikut membangun masyarakat ya di sana. Jadi dipersilakan, yaitu mudah-mudahan ini dengan ini citra pramuka di masyarakat paling tidak mengenalkanlah, oh pramuka itu tidak hanya tepuk tangan, pramuka itu tidak hanya camping, itu kan yang mengenal di masyarakat tuh pasti pramuka itu tepuk tangan, camping. Padahal pramuka itu banyak sekali partisipasi di masyarakat untuk memberikan partisipasinya, memberikan sumbangsihnya kepada penyaluran di masyarakat. Tidak juga ini tertinggal dengan Penggalang, Jota Joti. Nah, ini di Jambore on the Air itu biasanya tadi bekerja sama dengan orari ya, itu biasanya dan orari yang melaksanakan, jadi kita sebagai peserta. Ada juga tadi Jambore on the internet, ya, jadi kita masuk. Ini yang menjalankan biasanya yang saya tahu itu adalah minimal Kuarda yang sudah biasa melaksanakan itu, dan pesertanya itu boleh dari Penggalang, boleh dari penegak, dipersilakan gitu ya. Jadi untuk ini campur, jadi tidak hanya ini untuk Penggalang, untuk penegak, untuk Jambore Jota Jota ini diperbolehkan
untuk penggalang dan penegak juga pandega. Silahkan ya. Ada juga perkemahan bakti ya, namanya Perti. Ini mungkin bagi kakak sekalian asik, atau mungkin apa sih perkemahan bakti itu? Nah, perkemahan yang pramuka penegak dan pandega dalam bentuk perkemahan besar dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan pengalaman selama mengadakan pembinaan baik di Budap maupun di satuan karya. Ini biasanya ada kemah bakti. Ya, kemah bakti biasanya ini oleh Saka. Saka itu adalah satuan karya yang saya tahu sekarang itu sudah ada 19 kalau tidak salah ini Saka ini satuan karya, dari mulai Saka Bahari, Saka Dirgantara, Saka yang lainnya itu yang sekarang sudah berkembang, bahkan yang kita miliki adalah ada Saka Pendidikan itu kalau tidak salah Adi Wiyata apa itu namanya, lupa lagi itu. Saya mohon maaf, itu diantara yang silakan untuk bergabung dengan kegiatan dan perkemahan saat yang namanya Perti. Ada kalau memang itu Saka yang menyelenggarakan biasanya ditambahan Perti Saka, mungkin Saka Bakti Husada, Saka Taruna Bumi, Saka misalnya Dirgantara dan sebagainya. Jadi biasanya Perti. Perkemahan bakti itu kalau memang Saka yang menyerahkan biasanya ditambahan Perti Saka. Setelah kemarin kita ikut bergabung di Perti Saka Bayangkara ya, yang di Polres, kita gabung di sana sudah hampir tiap tahun kita gabung di Perti Saka. Bahkan kemarin tahun berapa itu ya, 5 tahun yang lalu gitu, kita Kuningan itu di Perti Saka juara 2011 kalau tidak salah ya. Saya bekerja sama dengan Polres Kuningan untuk bergabung di Perti Saka tingkat Jawa Barat, tingkat daerah. Alhamdulillah Kuningan itu termasuk juara umum. Itu di bawah pimpinan Pak Tarja, Polresnya itu. Saya sana mondok moek di sana ya untuk berikut dengan teman-teman. Lalu juga ada peran Saka, perkemahan antar Saka. Ya, kalau tadi Saka Bakti, Perti, perkemahan Bakti, kalau sekarang itu ada perkemahan antar Saka, artinya beberapa gabungan itu dari mulai Saka Bahari, Saka Dirgantara, seluruh Saka itu yang siap untuk menjadi anggotanya dipersiapkan. Itu namanya peran Saka, perkemahan antar Saka untuk dilaksanakan. Di Kuningan alhamdulillah sudah melaksanakan 2 kali yang saya tahu itu ya, peran Saka. Jadi tapi di Kuningan itu tidak semua Saka ada, lagi dengan situasi yang saya tahu di Kuningan itu ada Saka Taruna Bumi, Saka Dirga Saka apa namanya itu Wirakartika, ada Saka Bakti Husada sebagainya, termasuk kemarin ada teman-teman kita di Sakawana Bakti itu sudah melaksanakan. Biasanya ini Sakawana Bakti yang dengan Saka itu yang sering melaksanakan Saka Polres itu namanya, aduh lupa lain, Bayangkara itu yang sering, itu diantaranya namanya perkemahan antar Saka. Jadi seluruh Saka-Saka yang ada itu mengadakan perkemahan sifatnya perkemahan besar. Materinya ya tadi menguji nyali tentang Saka masing-masing ya, bagaimana kehebatan dari sisi ilmu pramukanya, dari sisi kemanajerialnya, dari sisi bagaimana motivasi untuk memajukan Sakanya. Alhamdulillah kemarin juga saya ikut apa namanya tingkat nasional, ikut Among Saka. Jadi alhamdulillah saya kurang lebih 10 hari di sana di Godok, di Kawah Chandra di Muka, di Cibubur. Dalam 10 hari kita untuk menjadikan apa namanya salah satu syarat untuk menjadi Pamong Saka. Alhamdulillah saya dengan Pak Otong Hasbana SMP 2 Tanung Gede kalau tidak salah itu ya,
kita di sana 10 hari ikut Pamungsaka, namanya kebetulan ada Saka Pariwisata. Insya Allah saya kemarin dengan Pak Otong itu mengatakan atau ikut geladian, ikut pelatihan tentang Saka Pariwisata. Lalu juga pengembaraan. Pengembaraan adalah ini salah satu hal yang menarik juga. Pengembaraan adalah pertemuan pramuka penegak dan paling bentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, tentang kompas dan survival. Hampir sama dengan penggalang. Ya, itu biasanya ini pengembaraan ini untuk mencapai tingkatan. Ya, biasanya ada untuk laksana ini ya, laksana atau bantara ada pengembaraan ini. Ya, pengembaraan itu biasanya itu ada yang berdasarkan jamnya, ada yang 3 hari 2 malam. Kita juga pernah melaksanakan, kita berangkat dari sini hari Minggu, hari Jumat, kita pulang hari Minggu. Jadi nanti kita menginap di satu tempat, nanti kita ada kegiatan di sana, lalu jadi besok paginya kita berangkat lagi, nanti full lagi, nanti finishnya di lanjutkan. Dalam perjalanan kita mengajarkan, siap? Waktunya Oke, siap. 13 menit lagi. Oke, siap. Terima kasih. Ini ya, di pengembaraan, alhamdulillah ini Kaila, Kawawan, apalah pengembaraan. Nah, ini uniknya ini pramuka seperti itu ya, uniknya pramuka itu. Jadi kadang-kadang apa ya, orang lain sedang tidur, kita mah tengah putih, jalan-jalan, kapuran dan sebagainya. Ini unik sekali pramuka itu. Ya, ini namanya pengembaraan. Ada juga latihan kepemimpinan, yaitu LDK. Jadi, itu untuk ada istilahnya pengembangan kepemimpinan. Kalau tadi sebagai latihan dasar, geladian pinsa, sekarang bagaimana mengembangkan biasanya dikelola oleh kuartir ini. Selanjutnya ada PPDK. PPDK itu adalah pelatihan pengelola Dewan Kerja, baik Dewan Kerja Ambalan, Dewan Kerja Ranting, termasuk Dewan Kerja Nasional. Jadi bagaimana ini satu biasanya yang dibahas tentang admin, tentang admin tir, tentang administrasi kuartir, bagaimana perkembangan dan sebagainya. Sebab tidak menutup kemungkinan setiap tahun itu akan berubah situasinya, maka pramuka juga menyesuaikan. Ada juga kursus instruktur muda. Kursus instruktur muda adalah pertemuan pramuka penegak, pengembangan potensi. Jadi sebagai bahan nanti untuk menjadikan pembina muda. Ya, ini namanya kursus instruktur muda ada di dan penataran seminar dan lokakarya ini juga dilaksanakan oleh pramuka penegak. Bagaimana kita meningkatkan SDM kita. Sidang paripurna ini biasanya itu di Dewan Kerja ya. Sidang paripurna itu biasanya di Dewan Minimal itu di kuartir ya. Jadi, bagaimana membentukan hampir sama dengan musyawarah ambalan ini di kuartir untuk melaporkan pertanggungjawaban, lalu juga kerja dan membentuk pengurus baru. Musyawarah pramuka penegak, ya itu muspanitra. Itu juga putri, penegak putri ada muspanitra ini. Istilah-istilah lain dari pramuka. Ada juga ini ulang janji, Ulang janji ini adalah upacara pengucapan ulang janji Trisatya bagi pramuka penegak, panitia dan anggota dewasa yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus dalam rangka ulang tahun pramuka. Ini biasanya kita melaksanakan ulang janji. Itu jadi walaupun kita sudah ada Trisatya sebelum masuk pramuka, tapi nanti ada setiap tanggal 14 Agustus kita akan ulang. Nah, ini pramuka dewasa. Nah, ini kita termasuk orang-orang dewasa nih, umurnya sudah di atas 26 tahun ya. Jadi ini kalau Ibu Ida itu namanya jelita, kalau saya ini manja ya, manusia akhir jantan guru. itu pertama adalah Pamungsaka, itu Pamungsaka tadi. Lalu untuk ikut kursus Pamungsaka, jadi kursus ini pembina, maka itu Saka Bahari, Saka
bayangkan dan sebagainya. Karang pamitraan itu adalah kegiatan para pembina eh, pramuka, baik tingkat kuartir ranting, kuartir cabang dan sebagainya. Itu namanya karang pamitraan. Jadi kami orang memberikan MGMP lah, itulah MGMP guru-guru. Nah, itu namanya di pramuka itu namanya karang pamitraan. Di MPMP guru-guru pramuka atau pembina pramuka itu namanya karang pamitraan. Ya. Yang kedua kursus selanjutnya ada kursus pembina mahir dasar KMD. Nah, untuk legalitas sebagai pembina pramuka mesti ada tahapan, yaitu disebut dengan KMD, kursus mahir dasar. Di sana akan diberikan materi-materi tentang bagaimana cara membina, cara mendidik, dan bagaimana cara memotivasi gudegnya masing-masing. Yang kedua yang selanjutnya adalah pembina pramuka mahir lanjutan, KML. Ya, KML. Jadi nanti kalau sudah KMD, ada kursus lagi KML. Ini spesifik ya. Jadi kalau tadi KMD umum siapa saja, pembina pramuka SD, SMP atau siaga, penggalang, penegak dan panegak. Tapi kalau di pembina pramuka lanjutan atau KML itu sudah spesifikasi. Jadi sudah kejuruan ya, jurusan. Jadi nanti kalau misalnya dia di SD atau di penggalang namanya itu khusus, nanti akan keluar nanti mahir G, mahir galang. Kalau di penegak mahir T, kalau di siaga mahir S, itu namanya di KML. Lalu juga kursus pelatih pembina pramuka dasar KPD. Ini pelatih, jadi harus dibedakan antara pelatih dan pembina. Kalau pembina itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam rangka menyusun strategi di pramuka masing-masing, ini namanya pembina pramuka. Tapi kalau pelatih itu sudah spesifikasi eksekutif lah, orang-orang yang sudah terlatih gitu bidang materi tersebut. Itu namanya KPD. Ada kursus pelatih dasar. Ini kalau KMD diselenggarakan oleh Waran boleh ya. Kalau KML itu oleh Kuarcam ya. Tapi boleh sebagai pelaksananya boleh Gudeg, boleh Kuartir Ranting. Ini kita juga dulu pernah mengadakan KMD di Gudeg pernah ya, ketika saya sebagai Mabibus itu di satu lembaga. Jadi boleh diperbolehkan gitu ya. Bahkan di Al-Ikhlas itu KMD itu siswa ya diperbolehkan, memang selagi memang dalam rangka pembinaan dipersilakan. KPD itu khusus pelatih dasar, itu dilaksanakan oleh Warda, biasanya Warda. Pelaksananya boleh penyelenggaraan adalah Warda, tapi pelaksananya boleh di Kuarcam. Ya, kebetulan saya itu setiap kegiatan itu di Warda semua ya, mulai kalau KMD di sini, KMD KML saya di Kuningan, kalau KPD saya di Bandung, ya, di Sumedang, ya, di Kiara Payung. Ada juga kursus pembina pramuka lanjutan KPL. Ini sudah spesifik lagi nih ya. Kalau KPD itu adalah apa istilahnya dasar, masih dasar. Kalau KPL sudah spesifik lagi nih ya, khusus untuk pembina pramuka di tingkat masing-masing. Ada juga MUS, ini musyawarah MUS depan. Ya, musyawarah MUS depan, ada musyawarah ranting, ada musyawarah cabang, ada musyawarah daerah dan musyawarah nasional. Singkatan-singkatan itu mungkin ada sesuatu yang asing. Untuk MUGUS itu namanya ya musyawarah MUS depan, dilaksanakan itu adalah 3 tahun sekali ya. Kalau musyawarah ranting 5 tahun, musyawarah cabang 5 tahun, musyawarah daerah dan nasional 5 tahun. Jadi hanya di MUGUS dulu musyawarah MUS depan hanya 1 kali 1 tahun. Sekarang itu anggaran dasar yang baru itu adalah 3 tahun. Jadi untuk di Gudeg 3 tahun, untuk di ranting itu adalah 5 tahun, musyawarah cabang 5 tahun, daerah dan nasional itu adalah 5 tahun. Ada juga ulang janji, sama dengan yang tadi kita ya, ulang janji setiap tanggal 14 Agustus kita mengadakan ulang janji. Nah ini mungkin yang terakhir ini ada satu yang mungkin aneh juga ya, namanya pitaran pelatih. Pitaran itu adalah TOT, Training of Trainer. Itu khusus bagi para pelatih. Ini kalau tadi untuk pembina itu ada karang pamitraan, kalau pelatih itu ada namanya pitaran, khusus MGMP para pelatih ya, yang sudah ada SK-nya, yang sudah ada
legalitasnya. Jadi namanya ini pitaran pelatih. Jadi kalau kakak mendengar pitaran pelatih, oh sedang MGMP para pelatih. Oh karena pemitraan, oh sedang MGMP para pemitraan. Itu barangkali. Dan ini salah satu foto-foto adik-adik kita ragam jaga. Itu sedang bagaimana adik-adik kita terlatih itu untuk menyusun kata di depan, gitu ya. Misalnya kita mencoba untuk buat dasar dharma, nanti pergu itu bersangga itu untuk kita di sana. Lalu juga yang kedua itu kegiatan siaga, maaf bukan dasar dharma itu ya, itu kegiatan permainan. Yang pertama itu bagaimana misalnya menyusun Pancasila, anak-anak Pancasila disusun sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua ini anak sedang apa itu ya, kapal itu ya, balap niup kapal itu ya, salah satu bentuk di biasanya di Bapak. Oke, siap. Waktunya 10 menit lagi. Berapa nih? 10 menit ya? 10 menit lagi, Pak. Oke, siap. Lalu juga ini ada juga kegiatan adik-adik kita ini di lapangan, ya sedang menyusun barung. Nah, ada trik-trik tertentu menyusun regu, menyusun barung, menyusun ambalan, sangga. Jadi ini melalui permainan biasanya, ya. Permainan biasanya adik-adik kita diberikan nanti bendera, karena kalau di barung itu, kalau di siaga itu lambangnya dengan warna di barung itu, ada di siaga itu, ada merah, ada hijau, ada kuning, tergantung kesukaan mereka lah, ya. Gitu. Jadi yang kalau di kalau di penggalang itu laki-laki biasanya nama-nama hewan biasanya, ya, serigala, ada harimau, ada onta dan sebagainya. Putrinya itu biasanya bunga, ya, ada melati, ada mawar dan sebagainya, anggrek. Nah, ini yang selanjutnya, ini gambar yang di bawah. Ini sedang permainan juga ya, memindahkan itu melalui kegiatan kecepatan, itu memindahkan air, ya, bagaimana ember ini penuh melalui kalau di kita itu pakai pohon pisang, gitu, bisa. Dan yang kelima ini menyusun kata, ya, menyusun kata. Ini adik-adik silakan nanti diberikan label huruf satu-satu, biarkan nanti mereka cari sendiri, ya. Ini salah satu untuk membentuk regu, ya, salah satu trik untuk bentuk regu seperti ini, ya. Jadi mereka silakan disebar, ya, memilih mau A sama B, mau N, nanti kita coba buatkan sebuah kalimat, nanti mereka akan menyusun sendiri, ya, minimal satu regu. Ada juga ini yang adik-adik sedang diuji tentang kemampuan untuk menyusun Trisatya, menyambungkan dari yang lain. Lalu kegiatan penggalang ini sedang lintas medan, ya, inilah para penggalang ini, wah sangat antusias sekali itu ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada di kita sangat. Ini memang karena penggalang itu senangnya di luar. Yang kedua ini semapur, semapur. Alhamdulillah sudah saya beritahukan bahwa semapur ini sudah mulai memasyarakat, walaupun mereka tidak tahu cara memakainya. Yang jelas, kalau Bapak. Oke, siap. 7 menit lagi, Pak. Oke, siap. Itu barangkali penggalang yang diketnya ada ini ada kegiatan untuk kegiatan ya, penggalang itu. Jadi semapur itu yang digunakan oleh pertigaan itu bendera pramuka penggalang. Dan juga ini ada sosial, ya, itu membersihkan kuburan, mereka diberikan. Ada juga ini sedang penjelajahan semua, ini sedang hormat pramuka penggalang seperti ini kalau bawa tongkat. Juga sudah dikenal dengan api unggun, ya, api unggun yang sudah kita kenal tengah malam. Nah, ini kegiatan penegak, ini anak-anak kami, Pak, di antaranya ini sedang kegiatan di luar kelas. Lalu juga ini salah satunya sedang melaksanakan kegiatan geladian Pinsa ini, ya, Pinsa ini. Ini juga Raimuna Jawa Barat. Ini juga ini geladian perang antar saka. Kebetulan saya juga pembina di sana.
ikut gabung di tempatnya di Balong Dalam. Bukan Balong Dalam, itu di Sadamantra ya. Ini sedang kegiatan pelantikan tamu ambalan ini, tamu ambalan yang isi domba tempatnya, barangkali yang dari teman-teman yang belum tahu isi domba ini. Yang terakhir ini sedang pengembaraan anak-anak yang istirahat ini, rehat sambil diberikan materi. Ini kegiatan para muka penegak sudah selesai, dan inilah kegiatan pembina. Pembina itulah adalah ini sedang melakukan atau persiapan untuk pitaran pelatih. Ini sedang training of trainer ya. Lalu juga ini sedang melaksanakan pengembaraan ya. Karena memang pada prinsipnya ketika ada kegiatan malam hari memang ada seperti ini. Ini ada pelantikan. Siap. 5 menit tadi Bapak. Oke, siap. Pelantikan, ini sedang pelantikan. Lalu juga ini sedang melaksanakan kegiatan musyawarah. Ini sedang menyusun strategi awal tahun pertemuan biasanya ini ada pembentukan kelompok seperti ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat semuanya. Lagi mohon maaf, bukan untuk menggurui, bukan untuk memberikan pepatah, tapi ini hanya berbagi pengalaman, paling tidak mengingatkan kembali. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi, dan saya kembalikan kepada Bu Ella sebagai moderator. Mangga Bu Ella. Oke, terima kasih Bapak, materi yang cukup lengkap, bisa menambah wawasan kita tentang ragam kegiatan kepramukaan. Jadi sudah saatnya, meskipun waktunya singkat, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Ibu partisipan, silakan langsung kepada Bapak narasumber. Ada yang bertanya? Mangga. Sambil menunggu pertanyaan yang lain ini Pak, tentang apa tuh kepelatihan MGMP-nya pembina pramuka tuh Pak? Iya. Itu undangannya berarti dari Kuarcap atau dari dinas Pak? Ya. Jadi untuk mengadakan pelatihan atau pembinaan itu namanya karapamiteran ya Bu. Itu boleh ya. Dari misalnya dari Kuaran Cilimus boleh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi nanti pelatihnya dari Kuarcap dikirim ya. Jadi boleh. Kalau misalnya Cilimus saya juga inginlah nanti ke depan Cilimus akan, kalau waktu saya di Manirancan itu hampir tiap 2 tahun sekali Bu ada karang pamiteran di Panikis. Iya. Oh iya. Di Manirancan. Jadi seluruh pembina itu baik siaga penggalang dikumpulkan di sana, nanti pelatihnya berbeda-beda untuk siaga si A, si B, gitu. Ya, bolehlah apapun yang akan melaksanakan. Oh iya Pak. Ya. Nah, jadi tidak harus Kuarcap, tidak. Jadi boleh juga Kuaran juga boleh. Yang lain barangkali. Yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Kebetulan waktunya jam 9.45 Pak, sudah mendekati akhir. Untuk itu dipersilakan untuk menyimpulkan materi yang tadi Pak. Baik, terima kasih Bu Ella yang sudah memberikan waktunya kepada saya, bahwa kegiatan pramuka ini adalah kegiatan yang sungguh sangat memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka memberikan pemahaman, terutama dalam rangka pendidikan karakter, sehingga pramuka ini jadikan salah satu sosok idola oleh Menteri Pendidikan untuk memberikan dalam rangka pendidikan karakter. Tingkatan-tingkatannya itu ada siaga, penggalang, penegak panega, dan pembina. Perlu diketahui bahwa anggota pramuka itu ada 2, ada anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda dibagi lagi, ada siaga, ada penggalang, ada penegak, pandega, itu namanya anggota muda. Anggota dewasa yaitu umurnya yang sudah di atas 26 tahun. Kegiatannya ragam, ada kalau di siaga itu ada pesta siaga, kalau di penggalang ada jambore, ada jota-joti, di penegak
ada Raimuna, ada Jota Joti, ada pengembaraan, dan sebagainya. Kalau di pembina atau pramuka dewasa, ada juga misalnya tadi KML, ada KPD, ada Karang Pamitran, dan sebagainya. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Sekali lagi, pada rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Kadi yang sudah menyampaikan materinya, menambah keilmuan kita tentang beragam kegiatan pramuka.